Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita masih melanjutkan kitab Zakah. Pembahasan yang akan kita fahami yang utama adalah masharifuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat gitu. Dan sebelum kita masuki, ada sedikit kelanjutan dari bab yang lalu, yaitu tentang zakat, harta yang dizakati. Yang terakhir yang kita bahas adalah zakat ternak. Nah, kemudian ada tambahan pembahasan bagaimana kalau ternak yang dimiliki itu milik bersama. Bagaimana kalau ternak yang dimiliki itu milik bersama? Apabila gitu, ternak yang dimiliki, bahkan ini babnya tidak hanya ternak, apabila harta yang dimiliki itu bisa dipisah dengan jelas, maka dipisah. Ini miliknya si fulan, ini miliknya si fulana, ini miliknya bapak itu, ini miliknya pemuda itu, dipisah dengan jelas dan masing-masing berkewajiban atas hartanya sendiri-sendiri. Contoh misalnya ada orang yang memelihara sapi, tapi yang dipelihara itu milik si A sama si B. Jadi milik dua orang. Nah, apakah sapi misalnya yang dipelihara berapa jumlahnya? Misalnya begini, jumlahnya 50. Sekedar misal, jumlahnya 50. Milik siapa itu? Milik si A sama si B, masing-masing 25. Ya, misalnya seperti itu. Ya kalau gitu, yang 25 miliknya si A sendiri, dizakati sendiri. Gitu. Kalau memang ada sapi yang lain, kalau baru 25 belum wajib, karena sapi itu mulainya adalah 30. Baru wajib zakat. Gitu. Nah, apabila bisa dipisah dengan jelas seperti itu. Adapun apabila si A sama si B itu berserikat, bergabung, lalu dari gabungan modal itu dibelikan sapi, terus dirawat oleh si fulan tersebut. Nah, fulan tidak ikut punya, fulan hanya merawat. Milik siapa? Milik si A sama si B. Apa bisa dipisah yang 25 miliknya si A, yang 25 miliknya si A? Oh, tidak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena ini sapi beli, uangnya uang berdua. Sehingga ketika mati satu, yang mati milik siapa? Ya milik berdua. Nah, jadi itu berarti kan nggak bisa dipisah. Ya kalau gitu maka jadikan satu, dikeluarkan zakatnya. Apa ada perbedaan? Ada perbedaan apabila jumlahnya kecil. Ketika bergabung sampai nisab, ketika tidak bergabung tidak sampai nisab. Itu yang membedakan. Misalnya begini, jumlah sapi 40, ketika digabung 40 wajib zakat.
Tapi ketika dipisah, milik A 20, milik B 20, maka dua-duanya belum kena zakat. Kalau bisa dipisah dengan jelas, maka dipisah dan masing-masing berkewajiban sendiri-sendiri. Kalau tidak bisa dipisah, maka tidak boleh dipisah, dan gabungan itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah satu nisab. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anna Abu Bakrin katabalahu faridhatas shadaqah, sesungguhnya Abu Bakar menuliskan tentang kewajiban zakat. Shadaqah di sini sedekah wajib maksudnya zakat. Allati amarallahu rasulahu SAW, yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Apa tulisan itu? Wala yujma'u baina mutafarriqin, dan tidak dikumpulkan apabila itu terpisah, miliknya sendiri-sendiri, yang 20 miliknya si A, yang 20 miliknya si B, tidak boleh dikumpulkan jadi satu supaya jadi satu nisab. Wala yufarraqu baina mujtami'in khasyiatas shadaqah, dan juga tidak boleh dipisah gitu apabila bersatu karena takut sedekah. Misalnya begini, uang saya 100 juta, uang si B 100 juta, dikumpulkan 200 juta, dibelikan sapi. Dapatlah sapi yang jumlahnya sudah satu nisab. Lah ini adalah kumpul jadi satu, tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena kalau mati satu, yang mati milik saya atau miliknya si B? Loh, milik berdua ya, kalau gitu berarti jadi satu. Jadi satu tidak boleh dipisah. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Dan apabila itu milik berdua, maka zakatnya ditanggung berdua. Zakatnya ditanggung berdua. Nah, kemudian satu lagi tambahan tentang harta yang wajib dizakati adalah ar-rikaz. Apa rikaz itu? Kesimpulan dari makna rikaz dalam bahasa Indonesia adalah harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Harta temuan yang tidak ada pemiliknya, itu namanya rikaz. Gitu ya. Ada beberapa definisi ulama, tapi definisi yang paling gampang dan insya Allah mewakili rikaz adalah harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Harta temuan nggak ada pemiliknya. Misalnya begini, saya nemu kalung. Wah, saya nemukan kalung, ini 20 gram. Nemu di mana? Di jalan. Ini ada yang kehilangan enggak? Iya, dengan pemahaman secara umum sudah pasti ada lah. Itu milik orang, itu namanya harta temuan ada pemiliknya. Maka itu tidak boleh dimiliki, harus diumumkan dengan benar selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun, diumumkan dengan benar, ya. Dengan benar tidak berarti siapa yang kehilangan kalung 2 gram, bentuknya kayak gini, fotonya ini, tidak berarti kayak gitu. Tapi diumumkan dengan benar, siapa yang kehilangan barang berharga, silakan menghubungi nomor ini. Lah pengumuman kayak gitu itu kalau ada radio di sekitar itu diumumkan di radio. Kalau ada televisi yang gampang diumumkan di televisi. Kalau nggak ada ditempelkan di banyak tempat di tulisan kayak gitu yang memungkinkan, sehingga umumnya orang kalau mencari di mana kira-kira dia kehilangan barang tahu berita. Itu namanya mengumumkan dengan benar. Apabila sudah diumumkan dengan benar, nantilah semua ngaku, diuji. Misalnya gini, telepon, Pak saya kehilangan barang, atau orang datang, Pak saya kehilangan. Oh iya, berapa juta uangmu yang hilang? Padahal dia nemu kalung loh. Berapa juta uangmu yang hilang? 300 juta Pak. Oh semoga segera ditemukan, saya tidak menemukan barang itu. Selesai. Loh kok Bapak mengumumkan? Iya, tapi bukan barangmu yang saya temukan. Barangmu 300 juta hilang, semoga segera ditemukan. Selesai. Nanti ada orang lagi datang. Itu. Loh, berapa juta barangmu yang hilang? Uangmu yang hilang? Yang hilang emas Pak. Oh iya, apa? Gelang ya? Gitu. Iya Pak, gelang. Berapa gram? Misalnya 10 gram. Semoga gelangmu segera ditemukan. Jadi akhirnya orang juga tidak gampang ngaku.
Nah, nanti akhirnya kalau seandainya ada iseng-iseng terus dia dengar, wah saya ngaku, barang saya hilang Pak apa? Kalung 30-20 gram pas ya. Gandulnya berapa gram? Padahal itu kalung tok nggak pakai gandul, terus cukup berat. Gandulnya berapa gram? Dari 20 gram itu 10 gram. Jadi kalungnya 10 gram, gandulnya semoga kalungmu segera ditemukan, saya tidak menemukan barangnya. Nanti kalau sudah pas, kapan hilangnya? Kapan hilangnya? Gitu. Nah, hilangnya tanggal 2, Pak. Tanggal 2 bulan ini. Semoga segera ditemu. Kenapa? Karena gitu, saya tidak menemukan kalungmu. Nah itu kenapa? Karena saya menemukan tanggal 1. Nah hilangmu tanggal 2 berarti tanggal 1 barangmu belum hilang, saya sudah nemu. Berarti bukan milikmu. Nah jadi intinya diumumkan dengan benar selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tidak ada yang datang untuk mengakui barang itu dengan benar, bukan di HI, boleh digunakan tapi itu bukan miliknya. Itu milik orang, boleh digunakan, boleh dipakai. Kenapa? Sudah saya umumkan 1 tahun saya pakai. Setelah 2 tahun, 3 tahun kok ada yang ngakuin dan itu betul. Wah mohon maaf, sudah tak umumkan 1 tahun dengan benar, nggak ada yang datang, akhirnya tak pakai. Kalau saya punya saya ganti. Nah jadi hutang. Nah kalau sudah ada ya langsung dibayar. Nah itu. Nah sekarang menemukan barang yang tidak ada pemiliknya itu kayak apa? Misal ngeduk sumur, ternyata wah dapat poci emas, piala emas. Berapa ini? 1 kilo, Masya Allah mantap ya. Nah dalamnya berapa? Dalamnya misalnya 10 meter atau 12 meter, 15 meter ke dalam tanah. Milik siapa ini? Wong tanah ini saya warisan dari bapak atau saya beli di situ sekian lama, nggak ada yang merasa kehilangan kok. Nah itu namanya menemukan barang yang tidak ada pemiliknya. Nah, menemukan barang yang tidak ada pemiliknya langsung wajib zakat. Zakatnya 20%. 20% itu berapa? 1/5. 1/5. Jadi kalau menemukan emas 5 kilo, zakatnya 1 kilo. Menemukan emas 1 kilo, zakatnya 200 gram. Karena 1 kilo itu 1000 gram. Ya, zakatnya 200 gram. Nah, intinya zakatnya 1/5 atau 20%. Rasulullah SAW bersabda, wafir rikazi al-khumus, dan zakatnya rikaz, barang timbunan atau barang temuan yang tidak ada pemiliknya, adalah al-khumus 1/5 zakatnya. Nisabnya berapa? Nggak pakai nisab. Nggak pakai nisab. Lah kalau nemu cuma 2 gram, wah ini uang emas tipis, ya, terus dibawa ke ternyata 2 gram. 2 gram laku berapa? Ini 1 gramnya 1 juta, laku 2 juta, dikeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Nah, yang penting diyakini itu tidak ada pemiliknya. Itu kelanjutan dari yang lalu, dan sekarang setelah zakat-zakat dibahas, siapa orang yang berhak menerima zakat. Nah, masarifuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya yang berhak menerima sedekah wajib, maksudnya zakat, adalah orang fakir, orang miskin, amil, orang yang baru masuk Islam, 4 ya, budak yang mau memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, gitu, orang yang jihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. 8.
Fariidatan minallah, itu bagian ketetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah. Allah membagi seperti ini. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Hakimun, dan Allah maha bijaksana. Ini diberi, orang lain berstatus lain tidak diberi. Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui siapa yang berhak, dan Allah maha bijaksana di dalam menentukan syariatnya, siapa yang berhak diberi, siapa yang tidak berhak diberi. Itu 8 golongan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya. Lamma dzakara ta'ala i'radul munafiqinal jahalah, tatkala Allah telah menyebutkan berpalingnya orang-orang munafik yang bodoh terhadap syariat Allah. Bodoh terhadap syariat Allah, tidak mau beriman dengan hatinya, munafik. Ya, tatkala Allah telah menyebutkan berpalingnya orang-orang munafik yang bodoh, berpaling dari apa? Alan Nabi SAW, dari Nabi SAW. Wala mazahum iyahu fi qasmi sadaqati, dan mereka mencela Nabi SAW tatkala membagi zakat. Kok kayak gitu baginya? Nah itu, jadi mencela Rasulullah SAW. Gitu. Bayana ta'ala annahu huwaladzi qasamaha. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat menjelaskan bahwa yang membagi seperti ini adalah Allah. Allah, ya. Wa bayyana hukmaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukumnya. Hukum yang boleh menerima zakat. Wa tawalla amruha binafsi, Allah sendiri yang langsung menentukan, menentukan siapa-siapanya. Bukan manusia, tapi bukan Rasul, Allah sendiri yang langsung. Walam yakil qasmaha ila ahadin ghairi, Allah tidak memasrahkan siapapun untuk membagi zakat itu dikasihkan kepada siapa, enggak, tapi langsung Allah SWT, ini loh yang berhak, ini yang berhak sampai 8. Fajazza'aha lihaula'il madhkurin, maka Allah SWT membagi, menetapkan yang berhak menerima zakat adalah yang disebut di dalam ayat, yaitu 8 golongan. Nah, lalu apakah zakat itu dibagi 8, ini untuk ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, atau setiap membagi zakat dilihat 8 golongan ada semua, harus dibagi semua, atau boleh memilih yang dibagi ini dengan niat kemaslahatan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus terbagi semua. Ada 8 golongan, ada semuanya, maka harus dibagi semua. Dan ada yang berpendapat boleh semua 8 golongan ada, tapi yang diberi hanya 1-2 orang, maksudnya 1-2 golongan. Zakatnya tidak kami berikan kepada amil. Kenapa? Amilnya kaya kok. Meskipun boleh amil itu diberi, ambilnya kaya tak kasihkan fakir miskin saja, boleh. Pendapat yang kedua boleh. Itu baru masuk Islam tapi kaya raya kok. Lah ini zakat tak kasihkan fakir miskin saja, boleh. Menurut pendapat kedua. Pendapat yang pertama, ada semua, ya semua dibagi. Nah itu pendapat yang kedua, boleh memilih itu, dan kalau memilih ya memilih yang lebih maslahat gitu. Nah boleh seperti itu. Itu kesimpulan dari ini. Nah tapi ada patokan. Apa patokan? Bahwa yang berhak diberi adalah 8 golongan. Yang penting bagi kita adalah kita harus paham kalau ini zakat, ini untuk 8 golongan. Kenapa? Karena di masyarakat kita itu banyak yang tidak ngerti. Ya, pengurus masjid mengumpulkan zakat, mungkin dibagikan sedikit kepada fakir miskin di kanan kiri masjid. Setelah itu yang lainnya dimasukkan ke kas masjid untuk pembangunan
atau untuk operasional. Tidak boleh itu. Zakat itu Allah yang menentukan untuk siapa-siapanya. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan, gitu ya. Zakat tidak boleh untuk pembangunan, zakat tidak boleh untuk operasional masjid, gitu. Apabila pengurus masjid mengumpulkan harta zakat. Juga orang yang wajib bayar zakat tidak boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang membayar zakat, zakatnya dibayarkan untuk pembangunan. Tidak boleh. Wah, itu pondok sedang bangun, saya zakat saya tak kasihkan panitia pembangunan pondok. Tidak boleh. Ya, zakat bukan untuk bangunan. Bangunan untuk ibadah itu sedekah jariyah, bukan zakat. Sebanyak-banyaknya. Zakat itu setahun sekali rata-rata atau hampir semua setahun sekali, dan 2,5% dari harta yang sisa kebutuhan, gampangnya begitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu Allah sendiri yang menetapkan sebegini, dan Allah juga yang menetapkan zakat ini untuk 8 golongan ini. Nah, ini penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak salah bahwa penerima zakat adalah 8 golongan. Fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk Islam, orang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, orang yang jihad di jalan Allah, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 8 golongan. Ya. Nah, lalu penjelasan dari 8 golongan ini. Fa'amal fuqara, adapun yang dimaksud dengan orang fakir. Ya. Nah, ulama Ahlus Sunnah juga memberikan penjelasan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Tapi insya Allah yang paling bagus adalah orang fakir itu adalah orang yang masukannya kurang untuk kehidupan sederhana. Apa maksudnya? Rizki yang ia usahakan, mengusahakan rizki, jadi kerja dia, bukan orang yang tidak mau kerja, dia kerja. Gitu. Hasil kerjanya untuk hidup sederhana tidak cukup. Hidup sederhana itu seperti apa sih? Kalau kita di Surabaya misalnya kita, Surabaya atau Gresik sampai ke arah Tuban. Ya, di Jawa Timur, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya, terus Surabaya di pesisir utara ke barat itu Gresik sampai Tuban. Ini yang saya ketahui. Orang makan pokok nasi sama ikan pindang, ikan laut. Nasi sama tahu tempe. Sekali-sekali, mungkin sekali-sekali itu maksudnya ya dalam seminggu sekali beli daging. Ya, itu namanya sederhana. Sederhana. Lah yang nggak sederhana itu berarti lebih, ya nggak sederhana. Setiap makan itu ya ada daging, ada telur, ada apa. Wah, itu sudah tidak sederhana lagi, itu lebih dari sederhana. Itu. Kendaraan. Kalau tidak betul-betul dipakai kerja, maka dia tidak punya kendaraan yang bernilai lebih. Misalnya apa? Kayak motor yang bagus itu tidak punya, orang fakir tidak punya gitu. Kecuali kalau itu adalah alat kerjanya. Misalnya dia Gojek. Bagaimana Pak penghasilannya? Penghasilan saya 100.000. Cukup Pak? Rata-rata nggak cukup Pak. Loh, 100.000 kok nggak cukup? Gitu. Ya, anak saya 5 nang sekolah. Jadi anak 5, istri 100.000 itu untuk kehidupan sederhana itu cukup. Gitu. Nah, tapi kalau sampai nanti itu ada yang berobat karena flu, waduh, sudah repot, sudah kurang. Gitu.
Bayar sekolah kalau normal itu ngirit-ngirit nanti di bulan bayar bisa. Tapi untuk ujian akhir, Pak, untuk ini itu, nah itu namanya kurang. Untuk hidup sederhana, apalagi kalau untuk makan saja kurang. Nah, jadi bisa jadi dia fakir padahal dia punya motor bagus, motornya untuk kerja. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa yang dimaksud dengan fakir itu kehidupannya sederhana tapi masukannya tidak cukup. Padahal hidup sederhana. Itu tergolong fakir. Gitu. Nah, kalau miskin itu gampangannya tidak punya hidup sederhana, tidak punya kelebihan. Hidupnya sederhana, tidak punya. Kalau punya kelebihannya itu tergolong kecil dan sarana yang dia miliki juga semuanya sederhana. Tempat tinggalnya sederhana. Pak, simpanannya berapa? Alhamdulillah simpanan saya ada 5 juta, 10 juta, gitu ya. 5 juta, 10 juta, tapi simpanan ini gitu bisa dikatakan sudah 3 tahun, 5 tahun, Pak. Jadi setahun itu ya bertambahlah simpanannya 1-2 juta. Nah, hidupnya sederhana, fasilitas yang dimiliki sederhana. Itu namanya orang yang hidupnya sederhana dan tidak punya kelebihan. Kalau punya kelebihan sedikit, nanti ada kebutuhan apa yang besar, tidak bisa langsung. Nah, itu adalah orang miskin. Misalnya seperti apa? Misalnya begini. Biqadarillah, istrinya melahirkan terus sesar. Berapa biayanya sesar? 10 juta. Astagfirullah. Lah, simpanan mulai 7 tahun yang lalu itu baru 10 juta langsung habis. Nah, itu kondisi orang miskin seperti itu. Hidupnya sehari-hari tidak kurang, sederhana. Nah, tapi tidak punya kelebihan. Kalau punya kelebihan itu sedikit, itu masuk golongan orang miskin. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang orang miskin. Laisal miskinu bihadzat tawafil ladzi yatufu 'alan nas fatarudduhul luqmatu wal luqmatan. Gitu. Orang miskin itu bukan orang yang keliling menemui orang ini, menemui orang kedua, orang ketiga untuk minta-minta. Sehingga nanti dikasih 1 suap, 2 suap, 1 bungkus, 2 bungkus. Bukan itu orang miskin. Ya. Nah, qalu famal miskinu ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat menjawab, lalu orang miskin itu seperti apa wahai Rasulullah? Qala alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftana lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'an. Orang miskin itu adalah orang yang tidak punya yang bisa mencukupi kebutuhannya. Yang tidak punya, yang tidak bisa, orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tetapi dia tidak terfitnah oleh keadaannya, sehingga orang lain nggak tahu. Karena orang lain nggak tahu, maka orang lain tidak memberi sedekah kepadanya. Orang lain tidak memberi sedekah kepadanya. Orang lain mengira dia kerja kok, terus hidupnya lancar-lancar saja. Nah, itu. Wala yas'alun nasa syai'a, dan tidak minta orang sedikit pun. Tidak minta orang sedikit pun. Nah, difahami oleh ulama tadi itu berarti orang miskin ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang fakir. Yang paling tidak punya itu fakir, di atasnya sedikit adalah orang miskin. Lah, terus Rasulullah menjelaskan la yajidu ghinan yughnihi, tidak bisa mencukupi dirinya. Kalau dikatakan mutlak tidak bisa mencukupi dirinya, itu nanti sama dengan fakir. Digandeng di sini itu la yuftona lahu fayutasaddaqu alaihi. Dia tidak terfitnah oleh keadaannya, oleh keadaan yang rendah atau sederhana ini tidak terfitnah, sehingga orang lain tidak ngerti kalau dia itu miskin. Nah, itu sampai di sini. Berarti dia hidupnya
dengan sederhana, lancar-lancar saja. Orang lain tidak tahu kalau dia itu miskin. Kenapa? Lancar. Baru nanti dia betul-betul tidak cukup, tidak bisa memenuhi sendiri. Nah, itu ketika ada hajat-hajat tertentu. Waduh, sesar simpanannya baru 6 juta, padahal sesarnya 10 juta. Nah, kan tidak bisa mencukupi dirinya di sini ya. Meskipun begitu, la yas'alun nasa syai'an, tidak minta orang sedikit pun. Tidak cukup lah, terus gimana? Hutang-hutang nanti dicicil sedikit, akhirnya ketutup. Nah, hutang orang kaya juga hutang kok. Nah kan akhirnya nggak dikenal orang bahwa ini adalah miskin. Nah dari situ akhirnya tadi itu yang paling cocok penjelasan ulama yang mengatakan fakir kayak apa, miskin kayak apa. Fakir itu kehidupannya sepanjang tahun itu sederhana dan itu saja nggak cukup. Maksudnya hasilnya digunakan untuk kehidupan keluarga sederhana itu masih tidak cukup. Nah terus kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup akhirnya sering makan sehari hanya 2 kali, padahal umumnya orang sehari 3 kali. Sering makan nasi, karena orang kita di Jawa Timur kan makannya nasi ya, dari beras. Makan nasi nggak pakai lauk, nggak pakai ikan, nggak pakai lauk atau lauk gitu ya. Ya kadang-kadang hanya nasi sama kerupuk. Kenapa? Lagi nggak ada. Nah, itu orang fakir. Kadang sehari makan 2 kali, kadang makannya 3 kali tapi nasi nggak pakai. Itu orang fakir. Untuk sederhana nggak cukup. Miskin untuk hidup sederhana cukup tapi tidak punya kelebihan. Kalau punya kelebihannya sedikit. Nah hidupnya sederhana. Nah itu orang miskin, gitu ya. Kemudian wa amal amilun, adapun amil. Nah, ini sangat penting, masyarul muslimin, ini sangat penting ya. Jadi, pengurus masjid yang menerima gitu, yang menulisi di masjidnya, menerima dan menyalurkan zakat. Dia maja di masjid bahkan ya tidak jaga di masjid. Gitu, tidak jaga di masjid, gitu, hanya nulis menerima dan menyalurkan zakat. Nah terus kalau misalnya jam 8, jam 9 pagi datang ke masjid kepingin menemui siapa, nggak ada gitu. Kalau mau membayar zakat pas jam-jam sholat gitu Pak, nanti pengurusnya ada. Itu bukan amil. Itu amil itu dari kata amala, dari kata itu amila itu isim fa'ilnya amil, orang yang bekerja, terus digunakan untuk istilah amil zakat. Itu orang yang ngurusi zakat. Ngurusi itu mengetahui orang-orang yang kaya, mendatangi orang yang kaya untuk menyampaikan bahwa itu Bapak berkewajiban zakat. Itu kalau diamanahkan ke dirinya atau ke lembaga ini nanti akan disalurkan ke yang berhak menerima dengan benar. Nah jadi bekerja beneran itulah hamil, gitu. Nah, bagaimana kalau bekerja beneran itu 10 hari terakhir Ramadan saja. Jadi dia betul-betul bekerja sebagai amil beneran tapi hanya 10 hari. Boleh apa enggak uang zakat dikasihkan mereka? Wallahu alam, lebih baik jangan uang zakat yang dikasihkan mereka, uang sedekah saja. Karena zakat itu Allah tetapkan, dan yang namanya amil itu yang betul-betul ngurusi beneran. Sementara amil yang dibentuk di akhir Ramadan 10 hari. Nah, misalnya gitu ya. Itu pada dasarnya juga cuman duduk aja di masjid, nanti yang datang baru menerima, terus membaginya juga paling-paling secara global gitu saja gitu ya. Nah, kalau gitu wallahu alam nggak usah diberi amil itu. Kalau memang harus diberi, karena kalau nggak diberi nggak ada yang mau, ya nggak apa-apa, tapi jangan uang zakat yang digunakan untuk beri digaji dengan uang sedekah atau uang operasional masjid, nggak apa-apa.
Karena ini kegiatan masjid, boleh uang sodako untuk operasional digunakan untuk itu boleh. Karena itu kegiatan masjid. Tapi jangan uang zakat. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu. Nah, itu tentang amil. 6. Diperhatikan, ya. An Abdul Muttalib ibni Rabi'ah, dari Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni al-Harith, annahu intalaqa huwa wal Fadl ibnul Abbas yas'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyasta'milahuma ala sadaqah. Sesungguhnya Abdul Muttalib ibnu Rabi'ah ibnul Harith, gitu. Dia berangkat bersama Al-Fadl ibnu Abbas. Fadl ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah SAW. Al-Abbas itu paman Rasulullah. Fadl anaknya Abbas, sepupunya Rasulullah, seperti Abdullah ibnu Abbas. Ini Al-Fadl ibnu Abbas. Nah, dua-duanya yas'alani Rasulullah SAW liyasta'miluhuma ala sodaqah. Dua-duanya minta kepada Rasulullah agar dipekerjakan, agar dipekerjakan untuk ngurusi harta zakat. Gitu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna sodaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Sodaqah, apalagi di sini zakat ya, itu tidak halal untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dan untuk keluarga Rasulullah, untuk ahlul bait Rasulullah. Fadl ibnu Abbas itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sepupu Rasulullah SAW itu keluarga. Gitu. Masih ahli waris. Seandainya Rasulullah SAW meninggal, nah maka ahli waris, anaknya paman, ibnu Ammin, Syaqiq, itu adalah ahli waris. Itu keluarga. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini adalah minta dipekerjakan untuk ngurusin zakat. Nah, amil itu adalah yang bekerja untuk ngurusin zakat. Adapun nggak ngapa-ngapain, waktunya sholat nanti kalau ada yang bayar ya diterima terus dimasukkan kas, ya gitu tok gitu terus. Nah, itu bukan amil. Gitu. Amil itu yang ngurusi beneran. Nah, yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilembutkan hatinya dengan diberi zakat, maksudnya orang yang baru masuk Islam. Gampang, orang yang baru masuk Islam dikasih zakat. Kaya, meskipun kaya nggak apa-apa, apabila dia mau, maka dia baru masuk Islam dikasih zakat. Dikasih zakat. Nah, nanti kalau dia sudah lama, dia punya harta yang wajib zakat, dia akan bayar zakat. Nah, itu baru masuk Islam, gitu. Adapun ar-riqab, adapun budak, alhamdulillah di zaman kita tidak ada budak, dan budak termasuk budak yang ingin memerdekakan dirinya, boleh diberi zakat untuk memerdekakan dirinya. Adapun budak yang tidak ingin memerdekakan dirinya, tidak sedang dalam proses memerdekakan dirinya, maka tidak boleh diberi zakat. Kenapa? Karena kalau budak itu punya harta itu jadi milik tuannya. Harta budak jadi milik tuannya. Harta budak itu baru jadi milik budak hakiki apabila dia dalam proses memerdekakan dirinya. Dan secara umum budak tidak bisa memerdekakan diri, kecuali apabila ada hal-hal yang gampangannya itu, kalau orang Jawa itu rezeki nomplok. Gitu. Rezeki nomplok bagaimana? Gitu. Kalau kerja hasilnya untuk tuannya, bagaimana mungkin bisa memerdekakan dirinya? Ajar rezeki nomplok apa? Misalnya begini, dekat dengan orang, terus orang itu kemudian membicarakan, kalau tuanmu mau jual tak beli separuh, terus separuhnya sampai tak merdekakan. Sekedar contoh ya. Nah, oh iya, coba dihubungi. Akhirnya tuannya, iya kalau mau jual 100 unta, Pak boleh tak beli separuh? Boleh, budak itu dibeli separuh.
tak jual 100 unta. Kalau boleh beli separuh, ini 50 unta, berarti budak ini setengah milik tuan, separuh milik saya. Nah, itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu namanya rezeki nomplok. Kenapa? Karena akhirnya 50 ini sama dengan diterima budak, digunakan untuk memerdekakan dirinya. Nah, setelah itu, udah separuh hakku bebas. Berarti kamu bebas separuh, kamu milik tuanmu separuh. Nanti semua kerjaannya itu dia mendapatkan upah setengah. Kalau hasil mendapatkan hasil setengah. Nah, yang setengah ini dalam proses untuk memerdekakan dirinya. Nah, itu. Jadi misalnya budaknya itu ini ada proyek dikerjakan oleh budak, hasilnya 10 juta, maka milik tuannya 5 juta, milik dia 5 juta. Kenapa? Karena dia sudah merdeka separuh. Nah, yang kayak begini dikasih zakat, tambah cepat, nanti bisa segera memerdekakan dirinya. Nah, yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Langsung saja kita tidak pakai baca, tapi pemahaman. Yang dimaksud orang yang terlilit hutang adalah hutang itu untuk kebutuhan pokok dan dia kesulitan bayar. Karena apa? Karena bahasa terlilit itu aslinya kan bahasa Indonesia saja. Jadi orang yang punya hutang. Aslinya kan gitu. Gharim itu orang yang punya hutang. Nah, maksudnya di dalam bab zakat adalah terlilit hutang. Apa maksudnya terlilit hutang? Hutang itu untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan yang penting, atau sudah lalu sekarang tinggal tanggungannya dan dia kesulitan bayar hutang. Makna kesulitan bayar hutang, tidak punya aset untuk bayar hutang. Nah, jadi kayak itu. Kenapa begitu? Karena di zaman sekarang, Masya Allah, itu rumahnya bagus, tapi rumah ini masih hutang, Pak. Kurang 5 tahun, kurang 10 tahun, kurang 15 tahun. Kenapa? Karena dulu uang mukanya 100 juta, terus setiap bulan bayar 10 juta. Bukan itu orang yang terlilit hutang itu ya. Orang yang berhak menerima zakat. Loh, ini rumah kan hutang, Pak. Setiap bulan ini. Nah, kredit mobil lah hutang. Bukan itu orang yang punya hutang berhak menerima zakat. Yang punya hutang berhak menerima zakat itu orang yang gitu, tidak punya aset. Punya rumah, mungkin punya rumah, rumahnya sederhana. Punya tanah, mungkin punya tanah, tapi tanah itu untuk tani dan hasilnya kurang. Nah itu ya. Nah terus punya hutang, kesulitan bayar, padahal hidupnya sederhana. Itu orang yang berhak menerima zakat. Nah jadi itu. Ya, ini penting ya untuk diperhatikan. Zaman sekarang itu Masya Allah gitu ya. Orang itu yang penting ada jalan hutang, semua kayaknya maunya itu hutang. Gitu. Punya motor hutang, punya mobil hutang, punya rumah hutang semua. Itu orang sekarang gitu. Kerjanya berapa? 1 bulan 20 juta. Masya Allah, itu UMR 3 juta lah dia, 20 juta gitu ya. Nah terus hutangnya banyak, kenapa ya? Karena tadi itu semuanya, rumahnya besar kredit, mobilnya cukup mewah kredit gitu ya. Nah itu akhirnya, nah jadi yang dimaksud yang punya hutang adalah, yang punya hutang yang berhak menerima zakat adalah yang dia kesulitan untuk bayar hutang. Nah, yang ketujuh, tinggal 2, dan orang yang jihad di jalan Allah. Ini orangnya, sabilillah itu orangnya. Dan ulama Ahlus Sunnah memberikan penjelasan, misalnya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar meninggalkan tempatnya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia itu fi sabilillah. Dan orang yang pergi untuk mendakwahkan ilmu itu juga fi sabilillah. Gitu. Pemahaman ulama seperti itu. Yang penting dia itu fi sabilillah, maka boleh
diberi itu. Dan apa boleh masjid yang sedang bangun zakat dikasihkan itu kan sabilillah. Ndak, zakat itu untuk orangnya, bukan untuk pembangunan. Kalau pembangunan itu namanya amal jariah. Jadi sedekah amal jariah, bukan uang zakat dijadikan kayak gitu. Nah, jadi zakat itu untuk orang-orangnya gitu. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Meskipun kalau sudah sampai daerahnya dia kaya, tapi tatkala dia di tengah perjalanan jauh kehabisan bekal, maka boleh diberi zakat. Seandainya terpaksa harus dengan jalan minta, boleh minta zakat. Nah, tapi ini di zaman dulu, adapun di zaman sekarang kasusnya sangat sedikit. Kenapa kok gitu? Karena di zaman sekarang ada telepon. Lah kalau dia kaya, terus dia sedang berada di Jepang atau di Arab Saudi atau di Amerika, terus kehabisan bekal, tinggal telepon keluarganya, transfer uang ke rekening saya, nanti sudah selesai. Nah, sementara Ibnu Sabil, orang yang di perjalanan, maksudnya di perjalanan kehabisan bekal, ya. Nah, kehabisan bekal itu boleh uang zakat untuk mereka. Uang zakat diberikan pada mereka itu benar. Nah, lah kalau nggak kehabisan bekal, Masya Allah, misalnya gini, orang yang berangkat umroh, dan itu orang kaya, terus boleh diberi zakat atau minta zakat? Nah, enggak boleh. Orang yang di perjalanan yang boleh menerima zakat adalah orang yang kehabisan bekal. Nah, kehabisan bekal di zaman sekarang, tinggal telepon keluarganya ditransfer, sudah tidak kehabisan lagi, sudah banyak. Nah, jadi itu tentang 8 yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan kita menjadi faham dan benar. Kenapa? Di dekat kita, khususnya pengurus masjid, masih banyak yang belum faham, sehingga uang zakat itu dipakai pembangunan. Uang zakat dipakai ini, dipakai itu, dan itu tidak boleh. Ya. Ada zakat, ada sodako lain, dan ada amal jariah. Nah, amal jariah tidak boleh dipakai operasional. Nah, amal jariah dipakai jariah, zakat ada penerimanya sendiri, dan ada sodako secara umum. Nah, mungkin itu yang bisa kita pahami. Ya, mudah-mudahan kita menjadi faham. Yang membayar zakat, betul-betul membayar zakat supaya hartanya bersih, nanti tidak jadi azab. Dan yang mengurusi zakat harus faham siapa-siapa yang berhak menerima zakat, sehingga tidak salah. Kenapa? Karena yang ngurusi itu adalah amanah. Orang yang dipercaya, muktaman, orang yang dipercaya untuk apa? Untuk ngurusin ini. Jangan sampai tidak faham. Lebih baik Anda tidak menerima amanah ini biar diemban orang lain, daripada bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita sebagai kelanjutan pertemuan yang lalu, bahwa harta itu jika milik bersama, milik 2 orang atau lebih, nah apabila bisa dengan jelas dipisah, maka harus dipisah. Contoh, saya sama teman saya punya 100 sapi dirawat oleh fulan. 100 sapi bisa dipisah apa enggak? Yang 40 ini milik saya, yang 60 itu milik teman. Kalau bisa kayak gitu dipisah, maka harus dipisah. Baru masing-masing berkewajiban. Adapun apabila tidak bisa dipisah, misal saya punya uang 60 juta atau 600 juta, teman saya 400 juta, digabung dibelikan sapi, dirawat oleh fulan. Nah, bisa dipisah sapinya, yang ini untuk ini,
prosentase saja, namanya tidak bisa dipisah karena berupa sapi. Sebagai bukti, apabila mati satu, yang mati itu milik siapa? Nah, ya milik berdua, namanya tidak bisa dipisah. Kalau gitu tidak boleh dipisah. Apa ada pengaruhnya dalam bab zakat? Ada pengaruhnya di dalam bab nisab. Ya, kalau digabung sudah satu nisab, kalau dipisah tidak sampai. Nah, itu pengaruhnya. Kesimpulannya, harta bersama kalau bisa dipisah dengan jelas, harus dipisah. Kalau nggak bisa dipisah, tidak boleh dipisah. Langsung dihitung zakatnya. Kemudian satu lagi yang masih melanjutkan bab yang lalu, yaitu barang yang kena zakat yang terakhir adalah barang temuan yang tidak ada pemiliknya. Atau dengan bahasa Islamnya, rikaz. Nah, yang menemukan barang tidak ada pemiliknya, maka zakatnya 20% atau 1/5. Misal, keduk sumur menemukan piring emas ditimbang 0,5 kilo. Nah, 500 gram. Maka langsung kalau difahami ya, ini siapa yang punya? Enggak ada, wong ini tanah saya sendiri. Terus ngeduk sumur sudah 10 meter, ternyata nemu ini. Nah, itu namanya menemukan barang tidak ada pemiliknya. Langsung dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Itu. Kemudian pembahasan pokok pada pertemuan kita pagi ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, orang yang terlilit hutang, budak, orang yang ingin memerdekakan dirinya, itu budak tadi ya. Nah, kok bisa lupa 8 golongan ini? Kita buka ayatnya gitu. Yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, amil, baru masuk Islam. Saya ulang lagi, orang miskin, orang fakir, amil, baru masuk Islam, budak, yang terlilit hutang, sabilillah, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. 8 golongan. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat, dan selain 8 ini tidak boleh diberi zakat. Contoh, ya, yang bukan amil maka tidak boleh diberi zakat dengan alasan amil. Misalnya pengurus masjid gitu ya, itu bukan amil, maka tidak boleh diberi zakat. Lagi, la haula wala quwata illa billah. Zakat tidak boleh untuk pembangunan. Zakat tidak boleh untuk pembangunan. Nah, ini penting ya. Lagi, zakat tidak boleh diberikan anak yatim yang kaya. Nah, itu anak yatim kok. Iya, tapi dia kaya. Maka tidak boleh. Zakat tidak boleh diberikan kepada janda yang kaya. Nah, itu. Loh, itu kan janda, kasihan. Dan tidak kerja. Tidak kerja tapi kaya. Nah, jadi tidak boleh. Nah, itu. Nah, itu kembali bahwa 8 golongan: fakir, miskin, amil, yang baru masuk Islam, budak, yang terlilit hutang, fisabilillah, dan terakhir orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Itulah yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan kalau kita memberikan zakat, kita berikan kepada yang berhak. Kalau mengurusi zakat dengan benar dan memberikan
zakat tersebut kepada yang berhak. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.